warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dari materi sebelumnya. Sekarang kita lanjut untuk menampilkan simulasi 5, simulasi 6, simulasi 7, dan simulasi 8. Oke, ini simulasi-simulasinya yang 5 sampai 8 ini adalah simulasi dari data yang hilang di awal. Data simulasi 1 sampai 4 itu ada memiliki data hilang, itu juga dianalisis seluruhnya, regresinya, asumsinya, grafiknya, ringkasannya atau summary-nya. Begitu juga dengan hasil dari simulasi 5 dan hingga simulasi 8. Untuk simulasi 5 dan 8 itu ada teknik khusus, itu pengisian data hilang. Mungkin kita langsung saja buka terkait ini datanya. Kita fokus ke simulasi 1 saja dulu ya. Fokus ke simulasi 1. Ini dihapus saja dulu. Oke, dihapus. Ini simulasi 1. Kita running datanya. Oke. Untuk menampilkan datanya kita bisa tick head. Kita munculkan saja bagian kepalanya, tidak perlu seluruh datanya harus muncul. Kita bagian kepalanya saja, simulasi 1. Oke, Ctrl R. Oke, seperti ini datanya. Ada date, ada open, high, low, close, adjective clause, dan volume. Ini untuk simulasi 1. Jadi, coba lihat di simulasi 1 ini tanggal 2, tanggal 3, di sini ada jarak, langsung tanggal 6. Berarti tanggal 4 dan tanggal 5-nya itu kosong. Oke? Ini yang disebut dengan data hilang. Kenapa bisa kosong? Coba lihat tanggalnya. Kita lihat tanggal. Bulan 1, tanggal 4 dan tanggal 5. Itu adalah hari libur. Ya, tanggal 4 dan tanggal 5 hari libur, otomatis perdagangan saham juga libur. Makanya tanggal 4 dan tanggal 5 tidak ada di sini. Datanya dianggap data hilang. Oke, simulasi 5 sampai 8 ini itu adalah teknik untuk mengisi data hilang. Nah, jadi data hilangnya harus kita isi terlebih dahulu dengan teknik yang namanya teknik imputasi. Jenis-jenis dari teknik imputasi itu ada banyak. Ada LOCF, ada min, ada median, ada kuantil 1, ada kuantil 3, minimum, maksimum. Itu yang sudah dibagikan di data masing-masing. Oke? Sekarang kita buat judulnya terlebih dahulu agar lebih jelas. Oke? Kita mau mendefinisikan tanggalnya karena kita akan buat tanggal baru yang lengkap terlebih dahulu dari tanggal 2 Januari 2020 sampai tanggal 11 April 2022. Kita buat tanggal big datanya yang lengkap terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita definisikan terlebih dahulu bahwa tanggal ini memang tanggal ya, memang numerik, memang angka, bentuknya memang angka. Namun kita harus mendefinisikan bahwa ini harus benar-benar tanggal. Cara melihatnya seperti ini. Kelas, dilihat saja date. Datanya simulasi 1. Data ini yang mau kita lihat. Data ini kan namanya kan simulasi 1. Kemudian berikan tanda dolar. Itu untuk memilih variabel khusus. Pilih salah satunya adalah date. Ctrl R. Karakter. Oke. Ini masih belum bagian date ini. Masih kategorinya masih karakter. Karakter itu seperti huruf. Ya, mereka berbentuk angka tapi dianggap seperti huruf. String. Karakter dia. Seperti karakter. Seperti misalkan nama saya Fadlul. Itu termasuk karakter. Sedangkan kalau mau melihat yang lain, misalkan kita lihat kelas, itu simulasi 1. Coba lihat ya. Open. Ini kan angka ya. Kita lihat apakah benar-benar angka, benar-benar numerik atau tidak. Kelasnya numerik. Padahal sama-sama angka. Ini dibaca string. Dibaca karakter yang tanggal ini ya. Makanya perlu didefinisikan terlebih dahulu bahwa tanggal ini
adalah benar-benar tanggal dari programnya. Caranya adalah simulasi 1, berikan tanda dolar, kita akan mendefinisikan bahwa tanggalnya akan dibaca sebagai tanggal yang benar. Sama dengan, ini adalah sama dengan ya, kurang dari negatif ini adalah sama dengan S date, oke, simulasi 1, berikan tanda dolar lagi, date, kemudian definisikan bahwa Y besar itu untuk tahun ya, maksudnya ini adalah tahunnya, Y-nya besar, maksud Y besar ini adalah tahunnya lengkap, ya. Kalau Y kecil berarti 2020 di ujungnya saja yang diambil, 20, 01, 02, kalau Y-nya kecil. Kemudian, ini juga harus didefinisikan, harus ada tanda persen, persen Y, kemudian persen, M, berikan strip kembali, persen hari, day, begitu. Nah, seperti ini hasilnya. Ada tahun, ada bulan, ada persen. Jangan lupa tutup dengan titik, kutip 2. Seperti ini. Kemudian running. Oke, ini untuk mendefinisikan bahwa date ini, tanggal ini adalah benar-benar tanggal. Kelasnya benar-benar tanggal. Ya, bukan hanya karakter, bukan hanya huruf, dibaca huruf. Agar bisa diolah nanti datanya. Oke, untuk memastikannya ini bisa di-copy atau dipindahkan saja ke bawah. Di-copy boleh untuk memastikan. Ctrl R. Nah, sudah berubah kan? Dari kelasnya yang tadi karakter, yang kelas simulasi 1 date itu berubah menjadi kelasnya date, tanggal. Oke, benar-benar tanggal. Setelah ini kita lanjut terkait dengan simulasinya. Oke. Jadi memang untuk mengintegrasikan data itu variabelnya benar-benar harus sama. Karena kita ingin membangun data tanggal yang baru, big datanya, menjadi data berformat tanggal. Oke, caranya adalah seperti ini. Date, kita berikan date. Kita ingin membuat simulasi terkait dengan tanggalnya. Sequen, maksudnya baris, urutan, seperti itu. Sequen, cara membaca urutan, membangkitkan nilai urutan, S, date. Nah, kita S date seperti itu. Kemudian pilih 2020. Bulannya kita sesuaikan. Awalnya kan bulan 1 ya. Bulan 1. Kemudian atau langsung saja juga boleh. Kemudian 2. Kemudian berikan tanda petik, berikan tanda seperti ini. Sampai, nah ini sampai sequence itu dari ini, dari tanggal segini hingga tanggal berapa. S, misalkan, date, kemudian tanda petik, 2022, tahun akhirnya, 4, kemudian 11, berikan juga tanda kutip 2, kemudian tutup kurung, kemudian barisannya berdasarkan apa? Berdasarkan hari, karena ini hari ya, hari tanggal 2, hari tanggal 3, kemudian hari tanggal 6, hari tanggal 7, hari tanggal 8, jadi keterangannya hari. Oke, tutup kurung, kemudian running. Nah, hasilnya seperti ini. Cara menampilkannya, coba lihat datanya. Date. Ini datanya kita tampilkan bentuknya. Ah, jadi seperti ini. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, dan seterusnya. Oke. Ini masih belum cukup. Kenapa? Karena data kita, coba lihat, datanya masih dalam bentuk frame, bentuk tabel, bentuk matriks. Ini datanya bentuk matriks. Sedangkan ini datanya masih bentuk urutan. Jadi seperti urutan-urutan ke samping situ. Nah, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Kita akan ubah data yang ini, hasil dari kita bangkitkan data ini, menjadi bentuk seperti ini. Bentuk kolom. Oke? Dalam bentuk kolom atau bentuk matriks seperti ini. Kita urutkan
urutkan ke bawah. Caranya, yang date tadi, date, kita definisikan lagi, data frame. Maksudnya dalam bentuk tabel. Date yang tadi, date yang ini, kita definisikan, yang ini kita definisikan sebagai data frame. Agar sama persis dengan data simulasi. Oke, Ctrl R. Ini sudah dalam bentuk data frame. Cara melihatnya adalah ini, dipotong saja, di copy juga boleh, di sini Ctrl R. Nah, hasilnya seperti ini kan, sudah muncul, terlihat perbedaannya kan, di sini dalam bentuk baris, atau kolom 1, kolom 2, kolom 3, yang kita mau ini terbentuk dalam bentuk rapi seperti ini. Oke, rapi seperti ini. Ini yang kita inginkan. Agar sama persis dengan yang di atas bentuknya. Harus sama persis. Oke. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah mengintegrasikan. Ini kan coba lihat. Ini tanggalnya sudah sangat berurutan. Yang data tanggal itu. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Oke. Sedangkan yang di data yang di atas, coba lihat. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5-nya kosong. Sedangkan sini tanggal 4 dan tanggal 5-nya ada. Itu yang akan kita integrasikan untuk mendefinisikan kalau di data seperti ini kan tidak terlihat bahwa ada data missing value-nya. Nah, kalau sudah diintegrasikan dengan data tanggal yang lengkap, itu akan terlihat missing value-nya di tanggal-tanggal berapa saja. Tanggal 4, tanggal 5, kemudian tanggal-tanggal seterusnya. Pokoknya setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Oke, kemudian kita lanjut. Caranya adalah kita baca simulasi. Yang kita mau definisikan adalah simulasi 5, ya kan? Yang kita mau bangkitkan datanya. Imputasi. Itu simulasi 5 sama dengan merge. Merge maksudnya digabung, di mana X-nya adalah data yang besar, data yang utama. Data utama itu data yang lebih banyak. Date. Oke. Kemudian Y-nya adalah simulasi 1. Penggabungannya berdasarkan apa? Variabel yang sama. Variabel yang samanya adalah date. Maksud variabel yang sama itu apa? Misalkan di data date ini, kolom yang sama adalah date. Kolom yang sama itu sama dengan ini. Date yang ini. Date, jadi datanya digabungkan berdasarkan tanggal. Berdasarkan date-nya itu. Kebetulan, date yang ini adalah nama kolom sekaligus nama datanya. Oke? Nama kolom, ini kolomnya, nama variabelnya adalah date. Nama datanya pun adalah date. Seperti itu. Oke? Kemudian all true. Ini untuk menggabungkannya. Ctrl R. Oke. Bentuk simulasi 5 ini bisa kita munculkan. Coba lihat. Head simulasi 5. Kita lihat. Hop. Nah, terlihat kan? Ini adalah gabungan antara tanggal dan data tanggal dan simulasi 1. Coba lihat. Data simulasi 1 tadi kan 2, 3, langsung lompat ke 6 kan? Tapi 4 dan 5-nya kosong. Jika sudah diintegrasikan dengan data tanggal yang jelas lebih lengkap, itu akan terlihat di mana bagian yang kosong. Jadi pemeriksaan missing value-nya bisa dilakukan seperti ini. 4 itu kosong, 5 kosong. Seperti itu. Ini cara melakukan simulasinya. Oke, sudah. Simulasi 5 ini, kemudian yang akan kita lakukan adalah menduga yang kosong ini. Oke, yang kosong ini yang akan kita duga. Ini intinya, yang kosong ini. Ini simulasi 5 sudah terbentuk. Kita akan lanjutkan. Teknik yang pertama. Jadi ada teman-teman yang dapat beberapa teknik-tekniknya ada 6
jenis teknik yang berbeda yang akan kita lakukan pada penelitian ini. Masing-masing orang mendapatkan satu teknik imputasi terkait dengan data kosong ini. Ini yang akan kita duga. Untuk teman-teman yang mendapatkan teknik LOCF. LOCF itu maksudnya adalah misalkan ini data hilangnya ya. Ini data hilangnya. Jadi LOCF itu adalah singkatan dari Last Observation Carried Forward. Maksudnya adalah nilai hilang ini kan ada nilai hilang. Yang diambil sebagai dugaannya adalah nilai sebelumnya. Oke, nilai sebelumnya. Jadi untuk open pada tanggal 4 ini kan non-valuable. Ini tidak ada, kosong. Oke, yang diambil adalah 492. Oke, begitu juga nilai high. Seperti ini adalah pada tanggal 4, itu yang diambil adalah 496. Jadi data sebelumnya. Data pada baris sebelumnya. Itu yang akan kita lakukan. Tapi kalau manual itu cukup rumit. Jadi kita menggunakan sintaks yang lebih cepat. Sintaksnya adalah simulasi 5. Kita definisikan lagi simulasi 5. Kalau sama ada misalkan ada data yang sama persis ya. Misalkan ini simulasi 5, di sini simulasi 5 juga, otomatis yang terbaca di simulasi 5 adalah data yang terakhir kali kita running. Oke, misalkan ini kita running, ini juga kita running, yang terbaca adalah ini. Karena ini yang paling terakhir. Misalkan ini kita running terlebih dahulu, kemudian yang terakhir adalah ini, yang terbaca simulasi 5 adalah ini. Jadi data sebelumnya yang bernama simulasi 5, apapun itu tidak akan terbaca. Yang terbaca adalah yang terakhir sekali di running. Oke, lanjut. Simulasi 5, rumusnya NA titik, maksudnya non-value, dan value-nya itu tidak ada nilainya itu kita isi LOCF, tekniknya LOCF. Last observation carried forward. Kemudian buka kurung simulasi 5. Oke. Ctrl R. Find NA. Oke. Untuk simulasi 5 ini harus install package terlebih dahulu. Oke. Install package-nya library zoo. Sebenarnya sudah terinstall otomatis pada saat kemarin itu ya. Tapi kita coba kembali. Ctrl R. Nah, ini seperti ini. Ctrl R di zoo-nya. Tapi kalau ada teman-teman yang belum jalan library zoo-nya, jadi caranya adalah package, kemudian install package. Oke, pilih negaranya Indonesia, jadi memang butuh koneksi internet yang sangat stabil, Indonesia. Oke, pilih seperti ini. Yang dicari adalah zoo. 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 Kalau di sini keterangannya, the package zoo is in use. Berarti saya sudah pernah menginstal package zoo. Dan tidak akan diinstal. Karena otomatis, karena sudah ada, jadi tidak perlu diinstal. Ini keterangan bagi package yang sudah terinstall. Cara membuktikannya, seperti tadi di sini, di ujungnya, Ctrl R. Nah, ini tidak ada masalah. Berarti memang sudah ada. Ini kemudian setelah itu baru Ctrl R yang di bawah, yang imputasi LOCF-nya. Oke, sudah muncul. Kita buktikan. Oke. Simulasi 5. Ctrl R. Oke. Sudah terlihat kan? Untuk membandingkannya bisa ini ya. Head. Kita lihat simulasi. Kita tadi kan simulasi 5 itu
dari simulasi 1 ya. Coba lihat. Atau di sini juga bisa dilihat perbandingannya, hasilnya. Ctrl L terlebih dahulu. Kita rapikan. Yang di sini kita merge. Kemudian lihat ini. Nah, ini masih ada NA-nya ya. Yang simulasi 5 yang di bawah. Coba lihat. Ini Ctrl R. Sini Ctrl R. Nah, sini Ctrl R. Coba lihat. Sudah terisi kan yang kosong-kosongnya tadi? 492. Yang tanggal 4-nya ini. Ini sebelumnya kosong. 492 diambil dari baris yang ini. Yang tanggal 3 ini. Oke. Jadi turun ke bawah. Otomatis kalau yang di bawahnya juga kosong. Ini kan tadi kosong. Tanggal 5 itu kosong. Tanggal 5 kosong. Yang diambil adalah tanggal 4. Jadi data sebelumnya. Ini untuk yang LOCF. Oke. Ini untuk LOCF. Teknik LOCF. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas dengan teknik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.